Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta dengan NIM F551-21062. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas besar saya, yaitu tugas besar basis data. Dan di sini saya akan membuat sebuah database, yaitu database klinik. Dan yang pertama, saya akan membuat 4 tabel, yaitu tabel dokter, tabel pasien, dan resep obat, dan pembayaran. Nah, langsung saja, di sini saya akan membuat sebuah Jadi yang database. pertama kita buat database klinik. Selamat menyaksikan. Setelah itu kita show databasenya. Setelah itu kita use database klinik tersebut dan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel dokter. Create table dokter. Kemudian ada ID dokter dengan tipe data in, dan ada nama dokter dengan tipe data char. Kemudian primary key-nya yaitu ID dokter. Kemudian lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Ada ID pasien dengan tipe data in. Kemudian ada nama pasien dengan tipe data char. Kemudian ada alamat dengan tipe data char. Dan ada keluhan dengan tipe data char juga. Kemudian yang terakhir ada ID dokter, ini sebagai foreign key-nya nanti. Primary key-nya yaitu ID pasien. Foreign key, ID dokter, reference dokter, dalam kurung ID dokter. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel resep obat. Yang pertama ada ID resep dengan tipe data in. Kemudian ada nama obat dengan tipe data char. Kemudian ada ID pasien dengan tipe data in. Primary key-nya yaitu ID resep. Dan foreign key-nya yaitu ID pasien, reference pasien, dalam kurung ID pasien. Kemudian yang keempat yaitu membuat tabel pembayaran. Yang pertama ada ID bayar dengan tipe data in. Kemudian ada ID resep dengan tipe data in. Kemudian ada ID pasien dengan tipe data in, dan ada jumlah harga dengan tipe data in. Primary key-nya yaitu ID bayar. Kemudian foreign key-nya ada dua, yaitu ID resep dan ID pasien. Foreign key yang pertama yaitu ID resep, diambil dari tabel resep obat. Kemudian foreign key yang kedua ada ID pasien, diambil dari tabel pasien. Selanjutnya kita alter table pasien, add kolom jenis kelamin dengan tipe data char, after alamat, yang berarti kolom jenis kelamin berada di bawah kolom alamat. Kemudian kita des pasien untuk melihat kolomnya. Ya, sudah berada di bawah alamat. Kemudian kita des dokter untuk melihat kolom-kolomnya.
Kemudian kita insert datanya, yaitu insert into dokter values. Yang pertama ada satu itu ID dokter, kemudian Askarov adalah nama dokter. Begitu seterusnya sampai di dokter ketiga. Kemudian kita des pasien lagi, dan kita menginput datanya, yaitu insert into pasien values. Nah, yang pertama kan pada tabel ada ID pasien, maka yang pertama kita tulis ID pasiennya, yaitu 11, kemudian nama pasien yaitu Nadia, kemudian ada alamat yaitu di BTN Citra Pesona Indah, kemudian ada jenis kelamin yaitu perempuan, dan ada keluhan yaitu mual habis minum kopi, dan yang terakhir ada ID dokter yang dirujuk yaitu nomor 1, ID dokter 1, Dokter Askarov. Kemudian begitu seterusnya sampai di pasien kelima. Lalu kita insert into resep obat. Setelah kita des resep obat tersebut, 21 adalah ID resep, Proma adalah nama obat, dan 11 adalah ID pasien. Begitu seterusnya hingga ID resep ke-5, hingga data ke-5. Kemudian kita des pembayaran untuk melihat isi tabelnya. Kemudian kita insert datanya, yaitu insert into pembayaran values. Yang pertama ada
ID bayar. ID bayar yaitu 31. Kemudian ada ID resep yaitu 21, ada ID pasien yaitu 11, dan jumlah harganya yaitu 50.000. Begitu seterusnya hingga data kelima. Selanjutnya, kita menampilkan seluruh isi data pada tabel dokter. Kemudian begitu juga pada tabel pasien. Nah, selanjutnya kita mengupdate, yaitu mengubah data kelima dari ID pasien 15 dengan nama pasien Tama menjadi Sinta, yaitu update pasien, set nama pasien sama dengan Sinta, di mana where tempatnya yaitu di ID pasien ke 15. Kemudian kita select from pasien lagi untuk membuktikan apakah data kelima sudah terganti, dan ternyata terbukti data kelima telah terganti dari Tama menjadi Sinta. Kemudian kita menampilkan seluruh data pada tabel resep obat, dan begitu juga selanjutnya pada tabel pembayaran. Kemudian kita membuat sebuah user dengan sintaks, yaitu create user admin at localhost identify by Rascard. Rascard adalah password dari user admin. Kemudian kita mengizinkan akses kepada database klinik untuk user admin. Izin aksesnya hanya bisa select, hanya bisa dilihat datanya, tidak bisa di-insert atau di-update ataupun di-delete dan di-create. Selanjutnya kita coba tes masuk ke user admin. Kita masukkan passwordnya, lalu kita use database klinik, dan percobaan yang pertama yaitu dengan sintaks select from pasien, dan yang kedua kita coba tes insert into, kita coba tes masukkan datanya. Ternyata datanya tidak bisa dimasukkan karena kita sudah memberikan izin akses hanya untuk select. Lalu kita coba masuk ulang di user sebelumnya, itu MySQL Europe.
selanjutnya kita use klinik dan kita select nama pasien from pasien where ID dokter like 3. Jadi hanya menampilkan nama pasien yang dirawat oleh dokter yang mempunyai ID 3, yaitu Anggi dan Yaya. Kemudian selanjutnya kita select nama pasien from pasien where ID dokter kurang dari 3, yaitu menampilkan nama pasien yang dirawat oleh dokter yang ber-ID kurang dari 3, yaitu Nadia, Sinta, dan Widya. Kemudian selanjutnya kita select lagi nama pasien from pasien where ID dokter lebih dari 1, yaitu Widya Anggi Yaya. Lanjut kita select ID resep, nama obat, ID pasien from resep obat di where ID resep in 22, 23, 24. Itu untuk menampilkan ID resep ke-22, ID resep ke-23 dan 24. Kemudian select from pembayaran where jumlah harga sama dengan 50.000, yaitu menampilkan seluruh isi tabel pada pembayaran yang jumlah harganya 50.000. Lanjut select from pembayaran where jumlah harga sama dengan 100.000, yaitu menampilkan seluruh isi data pada tabel pembayaran dengan yang berjumlah 100.000. Kemudian kita select nama dokter from dokter where nama dokter like A, yaitu kita menampilkan nama dokter yang memiliki awalan huruf yaitu A. Yang ada hanya Askaraf dan Arhandi. Sebelumnya terdapat 3 dokter, yang terakhir yaitu Raska. Kemudian kita menampilkan lagi select from dokter order by nama dokter ascending, yaitu ascending yaitu menampilkan nama dari abjad yang pertama ke abjad yang paling terakhir. Kemudian descending yaitu menampilkan dari abjad terakhir ke abjad pertama. Lalu ada select from pembayaran where jumlah sama dengan jumlah harga kurang dari 100.000 dan ID bayar like persen 3, yaitu yang di belakangnya ID bayar ada angka 3, namun ternyata tidak ada, jadi hasilnya empty set. Kemudian selanjutnya select from pembayaran where jumlah harga kurang dari 100.000 and ID bayar like 3%, yaitu ID bayar yang depannya ada angka 3, dan ini setelah ditampilkan. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.